Tutorial merakit kabel bodi ringkas ala versiku maksudnya. Dan ya, selamat datang di channel Playdo. Kali ini kita akan membagikan tutorial cara meringkas kabel bodi Honda Tiger CB, GL dan MP secara gratis. Karena ini gratis, dimohon untuk dukung channel ini dengan subscribe, like, bagikan ke teman kalian atau ke sosmed lain. Dan ya, untuk tidak menyekip iklannya Pak, udah itu aja sih. Tapi ini sangat detail banget. Dan untuk langsung saja bahan-bahannya, tentu tidak lupa kabelnya. Kita pakai kabel bintik seperti ini. Terus untuk selongsongnya aku pakainya yang kayak gini. Ini selongsong banyak PVC. Jadi di pasaran itu ada dua bahan yang seperti ini. Ini bahannya disebutnya motif serat dan bahannya ini plastik. Aku kurang suka sebenarnya, lebih fleksibel ini karena ini walaupun diameter kecil tapi kita bisa kasih kabel yang bisa dilebihin gitu. Maksudnya kabelnya gede juga nggak masalah karena dia melar. Kalau ini nggak melar, tapi kekurangannya dia itu bahan plastik, jadi tidak untuk bahan panas ya. Kalau ini beda, ini cukup tahan panas, tahan ya, bukan anti panas, tahan. Kalau aku lebih suka ini, juga harganya lebih murah ini. Tapi kalian minimal belinya itu di 4 meter atau 5 meteran gitu. Untuk ukurannya ada 2 mili, terus 4 mili, 6 mili, 8 sama 12. 8-nya enggak. 10. Nah, ini 12 mili kayak gini. Dan tentunya enggak lupa tang crimping. Ini tang khusus crimping. Harganya di sekitaran 120-an. Kalau mau yang lebih murah ada, cuma hasilnya kurang maksimal menurutku. Tapi kalian bisa mengekalinya pakai solder, di solder lagi. Ini juga kita kalau proses kabel juga kita solderi dan pakai flux biar kuat. Ini untuk sekun-sekunnya, kalian lihat sendiri, ini ada sekun gabung. Maksudnya buat jumper kita gabungi terus kita solder, jadi kabelnya itu semakin kuat. Dan ada sekun cewek sama cowok lonjong gini, dan tentunya seperti ini ya. Ini karet pelindungnya, tidak lupa ini sekring, dan intinya ini perlengkapan untuk sekun. Kalian bisa cari sendiri nanti ya, mau yang kecil kayak gini, yang tipe soket juga ada. Oke, kita lanjut ke caranya Pak. Wait sebentar. Oh ya, kelupaan, ini ada solati bakar agar rapi dan isolasi vinil biasa. Oke, kita langsung saja karena ini video akan sangat panjang. Mungkin aku bakal ngepart video ini. Misalkan kok kalian masih bingung, kalian putar saja videonya ini, diulang-ulang aja, karena ini akan nggak tak ulang-ulang ya. Kalian cuma gitu aja. Misalkan ada pertanyaan ya kalian tanya ukuran kabel atau kabel apa yang bagus. Dan ini ukurannya 2,5 mili kalau diameter milinya. Kalau diameter sabutnya itu 0,85. Kita ambil di 23, sekitaran segini, jumper tengah. Oke, 20-an senti. Oke, langsung aja kita potong. Jadi yang pertama kalian lakukan itu cuma membuat negatif sama positifnya. Kunci dari kesuksesan merakit kabel ini, kabel apapun jenis motornya, itu cuma di positif sama negatif. Udah, selain itu udah gampang kalian. Kita
cuak-cuak dulu dan kita nanti ukur-ukur lagi. Ini untuk di bagian depannya, terus nanti ada juga di kunci kontak ya, dilebihin juga nggak apa-apa. Ini kayaknya terlalu kependekan. Ini sebagai contoh aja ya, buat teman-teman yang masih bingung cara menentukan kabelnya. Ini ada CDI di 30 cm. Sebentar kita ukur 30 cm ya. Ini jubine 50 ya, gawe 50 nggak apa-apa. Nanti kita sambung-sambung aja Pak. Berarti positif itu ada positif CDI, positif kiprok, sama dari aki. Nanti ada 3 yang dari bawah, aki, kiprok, CDI, terus laser. Terus nanti kalau yang di atas banyak, ada holder kanan, holder kiri, terus dari relay nanti ada. Oke, kita butuh lagi nih, kita butuh 20. Kiprok CDI relay, kiprok CDI relay 3, terus akinya belakang 4 berarti. Atau paling aman kita 5 karena ini kabelnya kecil. Untuk aki usahakan yang gede kabelnya, usahakan jangan yang kecil. Ini aku motongnya sekitaran 20 sampai 30 cm ya. Kalau udah kita gabung. Ini untuk dari aki nanti, positif aki. Ya kan, sekunya dulu. Ini namanya sekun jumper untuk menyambung kabel. Agar lebih kuatnya nanti kita kasih solderan lagi. Sebenarnya langsung solder juga nggak apa-apa, cuma lebih proper Pak. Lebih bagusnya ya tetap harus kita solder. Baik. Sebentar. Ini untuk yang jalur bawah ya. Nanti jalur atasnya beda lagi. Biar merekat sebaiknya kita solder aja ini. Gak susah karena kabelnya terlalu banyak. Kasih flux biar soldernya matang sempurna. Nah ini sudah cukup kuat. Terus kita pakai tang crimping. Masukin, spread. Udah, kalau ini udah di tang crimping, kita kasih flux dikit.
Nah, kita solder lagi jadi gini Pak. Nah, ini udah nggak bakal putus. Terus ini ada holder kanan, holder kiri, terus pedo kita buat 5 rangkaiannya. Nanti untuk voltmeter juga bisa ini pakai ini. Jadi ini 5 ya, ini sekitaran di 20 sampai 25 cm. Tapi biar amannya ya 25 cm, motong paling 5 cm ya, sekitaran segitulah intinya. Kurang 1 berarti. Holder kanan, holder kiri, terus ada voltmeter nanti, terus ini buat sepedo. Yang satu ya pasang aja dulu, nanti juga ada fungsinya. Ya enggak. Oke, kita kasih blue. Kalau nggak dikasih fluk gimana Mas? Ya kalau kamu pede solderanmu kuat ya nggak masalah. Dan project ini sepertinya kabel ini akan aku kasih ke subscriberku, ke penontonku. Cuma kalian nanti komen aja. Persyaratannya gampang nanti kalau udah di part 2 nya sepertinya nggak bakal cukup ini videonya. Di part 2 nya nanti kalian akan ada ini apa namanya, giveaway dariku yang kabel ini aku buatkan sekarang ini ya. Benar, tak fokusin dulu. Nah, ini tinggal kita kasih isolasi bakar Pak. Dan ini panjangnya gini. Kalau kalian nggak punya isolasi bakar, pakai isolasi biasa ya. Ini outputnya yang depan ada 5, yang belakang ada 5. Harusnya mungkin sepertinya ini yang belakang kurang. Nanti kita bisa tambahin. Oke, absen dulu CDI, kiprok, apalagi lampu belakang enggak ngikutnya holder loh. Terus ini ada relay, jangan lupa relay 1. Terus ini, oh ini buat ya benar 5. Ini karena kabelnya kecil jadi yang buat aki tak tambahin jadi 2. Kalau bisa itu aki itu pakainya kabel yang besar seperti kabel AWG 16 atau yang lebih besar lebih bagus, karena berhubungan langsung dengan ampere ya. Tuh gak melebu ya, gak masuk, jadi gak besaran kabelnya. Kita rapikan pakai isolasi saja, gak masalah karena ini udah disolder ya. Isolasi bakar cuma untuk pengaman tambahan agar enggak nyentuh ke rangka bodi. Kita kasih isolasi vinyl aja nggak masalah. Jadi kalau biaya buat sendiri itu di sekitaran 150, dan sedangkan kalau kalian beli jadi itu paling murah di 400-an. Oh ya, nanti ada bendiknya ini, tapi ini enggak di bendik, nggak pakai bendik. Nah seperti ini ya. Oke, tinggal masa. Nah ini untuk kabel masanya. Kita samain masanya
sama. Nah ini kan buat kita kasih skun gabung lagi, atau aku nyebutnya skun jumper agar lebih mantap dan proper. Jangan lupa disolder lagi. Untuk yang belakang kita samakan ya, tapi nanti ada sesuatu. Depan itu ada masa coil. Oh ya, ini nanti ada positif coil, ada masa coil, positif coil. Enaknya itu ngukurnya di rangka, Pak. Enaknya ini masa CDI, masa bodi nanti ada caranya sendiri. Kalau kalian pasang misalkan ini positif aki, terus ini negatif aki, kalian pasang gini, motornya nggak mau nyala, kurang masa, jadi nanti ini langsung ke rangka yang dari akinya, positif akinya ini langsung dari rangka. Nanti tak tunjukin caranya gimana cara nyambung kabelnya. Kita bagi 5 saja. Ini namanya gunting cekris, kalian bisa beli di toko perlengkapan jahit ada, tapi sebelum dibeli kalian tumpulin dulu ini buat ngupas kabel enak. Kalau kabel dari aku sebenarnya murah, Pak, cuma 200.000 itu udah full wave pakai Kipro MP, maksudnya kelistrikannya model full wave, dan cuma bisa ini untuk full wave ya, lupa aku bilang. Ini ya sebenarnya sama aja, mau itu
AC ataupun kelistrikan DC itu mirip-mirip, bedanya di kabelnya, di jalur kabel aja. Tapi aku ini yang di video ini untuk full wave DC yang pakai kiprok Tiger ataupun NMAX. Loh, lupa aku tuh wedus. Nah ini udah wedus.